Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adventur Hijau. Hari ini Adventur Hijau ke suatu tempat, yaitu tempat lokasinya di Gunung Malang. Alhamdulillah kita akan akan bertemu dengan seorang petani sukses, ya, yaitu namanya dengan Pak Dede. Ya, hari ini saya akan bertanya-tanya mengenai bertomat, ya, gimana cara penanaman dari awal sampai akhir, yuk keseluruhannya, yuk. Alhamdulillah kita beneran ketemu dengan orang yang punya lahan. Yuk. Ini Pak Dede yang tadi saya ngomongkan, ya. Ini seorang petani sukses. Pokoknya ini kebunnya, ya. Selain dia ngebun tomat, dia ngebun cabai. Yuk. Selamat. Alhamdulillah. Ini umurnya berapa? Ini di kisaran sekitar 65 hari atau 8 menginjak ke 9 minggu. Ini masih hijau, ya, tapi udah berbuah pada umur Berbuah, menjelang berbuah semua, sudah berbunga juga. terus Ya biasanya sekitaran 85 sampai 90 lah panen. 90 hari. 90 Oke. hari. Jadi ini disebut tomat apa, ya? Ini varietas Depita, kalau nggak salah Depita itu dari Mutiara Bumi, ya. Ya Betul. sekitar segitulah. Lanjut pada, ya. Suka dukanya sebagai petani, khususnya petani tomat, gimana nih? Suka dukanya, ya dukanya lelah dari pengolahan lahan sampai mau menjelang panen. Tapi dukanya sukanya itu ya ketika pas kita panen, Harga. tanaman bagus, harga pun bagus, Ya. gitu. Jadi suka dukanya buat petani tomat itu selain lelah dan selain capek lah dan sebagainya, modal udah utama, ya. Jadi hasil yang nanti membahagiakan seorang petani itu satu, kualitas tanamannya, buahnya, dan harganya. Oke. Itu yang diutamakan, ya, pada, ya. Betul. Nah, mengenai ini penyakit yang sering terserang ini di dalam tanaman tomat. Saya kan belum tahu nih, pernah saya dulu. Apa tah diantaranya? Banyak penyakit, terutama itu hampir sama, ya, budidaya cabai sama tomat. Jenis penyakitnya hampir sama, cuma perbedaannya kalau penyebaran penyakitnya di tomat itu lebih cepat daripada cabai. Cabai punya daya tahan yang oke. Banyak varietas yang memiliki daya tahan oke, terutama bibit-bibit F1. Kalau tomat, dia kalau kita nggak cepat respon terhadap penyakit, terutama karena faktor cuaca juga, nah itu yang bisa menyebabkan fatal sampai gagal panen di situ. Iya, benar. Sekarang kan bulan Agustus, ya. Kalau dulu bulan Agustus ini mulai harga sudah melonjak lagi. Untuk tomat nih, sekarang saya belum tahu berapa harganya. Kalau dari mau udah tahu mungkin, ya. Ya, kalau harga fluktuatif, ya, pasar Biasanya fluktuatif loh. naik turun, ya seperti itulah. Kita boleh tinggal di kebun tapi bahasa intelektual jangan tertinggal sama orang kota. Oke, mantap. Jadi dia selain lulusan sekolah, ya, dia sudah di Kairo, Mesir.
Yaitu dia jualan tomat. Jago bahasanya. Saya Sama juga kalah. itu nambang kalajengking. Oke, lanjut. Siap. Oh, tadi lanjutkan atau naon tadi? Oh, sampai kita di harga ya. Iya, harga. Kalau harga tomat itu paling bagus di pasar itu ataupun kita jual ke tengkulak itu 12.000. Sekarang itu harga tomat itu ada di 10.000. Jadi kalau kita sudah menginjak harga tomat di atas 4.000 itu sudah bagi Bagus. petani wah, Wah, udah gitu. bagus ya. Apalagi di harga sekarang yang 3 kali lipatnya dari segitu. Oke. Gitu. Jadi untuk tomat mungkin bukan hanya merahnya ya. Nanti Bisa hijau. Hijau. Bisa hijau. Jadi bisa. nanti panen boleh waktu waktu musimnya, harganya waktu musim hijau yang bagus, bisa saja Mang Dede itu memanen warna hijau, tomat hijau ya. Kalau misalkan kita harga sekarang 10.000 merah ya 10.000 merah. Terus kita punyanya yang hijau tapi diterimanya 7.000 udah aja diambil yang aja hijau. 7.000. Mantap. Gitu. Pokoknya Mang Dede cara pemeliharaan yang benar ya. Tomat ya, cara pemeliharaan tomat yang benar. Kalau bertanya cara pemeliharaan dari awal sampai akhir mungkin harus ke ahlinya. Kalau saya itu hanya banyak perbedaan juga sih sebenarnya, balik lagi ke keyakinan petani itu tekniknya seperti apa karena beragam. Kalau yang saya tahu ini mungkin dari awal pengolahan lahan harus oke, terus kondisi tempat juga harus oke, fotosintesisnya dapat atau enggak, berapa persen yang bisa dikandung oleh tanaman. Unsur hara. Unsur hara itu paling Benar. penting, unsur hara paling penting. Tapi yang paling harus diperhatikan itu kita itu di tempat yang memang nantinya akan menguntungkan atau tidak dari jenis tanah juga itu sebenarnya kompleksitas yang tidak bisa lanjut ya Pak Dede. Harapan Pak Dede nih sebagai petani, mungkin harapan semua petani nih untuk pemerintah ya, mungkin dari perhatiannya atau workshop ya, kalau ibaratkan ada perkumpulan kelompok ya. Nah, harapan buat pemerintah supaya petani Indonesia itu diperhatikan oleh pemerintah apa dari Pak Dede, mungkin ada unek-unek untuk pemerintah. Nggak ada ya. Justru saya lebih menyoroti petaninya itu sendiri, mungkin karena terhalang pandemi seperti sekarang yang mungkin perkumpulan itu jarang ya. Banyak sebenarnya dari pemerintah desa, dari PPL setempat, terus juga misalkan kita itu dari swasta, dari produk-produk pupuk, obat, bibit, yang mereka itu memasarkan produk mereka, tapi mereka juga mengadakan workshop atau kita temu wicara atau kita bisa disebut juga pertemuan petani untuk sharing lah, sharing tentang keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan. Benar ya. Pak Dede, biasanya nih saya kalau jalan ke suatu hutan atau ke tempat itu saya suka ngabala. Boleh nggak di sini saya mau, kan kalau ngobrol gini nggak enak ya kalau kita tidak ngopi guys. Jadi Ngabala itu apa? Pokoknya membuat suatu makanan nanti buat enjoy gitu lagi kita ngobrol. Kang Dede nanti kalau misalkan lagi ngurusin ini enak gitu ya. Mantap ya. Jadi saya dikasih izin. Oke, untuk keseruannya kita bikin kopi buat Mang Dede, terus ada sesuatu makanan tradisional buat Mang Dede ya. Kita membawa buyung ke bahasa Indonesia. Capek ya. Selain nanti podcast ngobrol, nah, kita kasih makanan buat Pak Dede. Nanti makan pula. Nanti kita makan.
hasil barusan. Ini khusus buat Pak Dede. Oke, coba Pak Dede. Nah, apa yang dibakarnya? Tape. Tape singkong. Ya. Gimana rasanya? Yang biasanya. Oke. Tahu? Sama kopi. Tape dong teman-teman. Mantap. Oke, satu lagi pertanyaan buat Pade. Barusan kan Pade apa namanya? Nanti metik daun. Daun. Ya. Metik daun. Terus langsung dibuang ke sana, Coh. Ke sana. Nah. Itu kenapa nggak dikumpulin gitu, dibuatin pupuk lagi gitu? Sebenarnya bisa aja dibuat pupuk, tapi masalahnya kenapa itu saya potong terus saya buang itu karena dia itu sudah terjangkit bakteri dan jamur. Terus kalau disimpan di dekat pohon yang ada, nanti itu bisa menyebar, tertular ke yang sehat kayak gitu. Jadi, makanya dijauhin gitu. Oke, saya baru tahu Mas De. Pokoknya jadi jangan disimpan di sini gitu ya. Oke. Jangan. Dulu saya juga pernah bertani. Nah, bukan bertani lah, memelak cuman beberapa petak. Ya gitu. Kalau nanti buahnya juga harus dibuang jauh-jauh. Nah, supaya nanti dalam di dalam buah tersebut suka ada ulat ya makan gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari hama itu seperti ulat ya, jangkrik itu dia tidak terlalu cuma merusak area sekitar, terus kalau pun bisa mati. Tapi kalau penyakit itu seperti jamur, bakteri, dia kalau ditimbun dalam tanah, dalam kelembaban malah lebih perkembangbiakannya, dia menyukai tempat yang lembab dan dingin. Oke ya, itu ilmu nanti buat petani pemula ya. Nanti boleh tanya-tanya ya di kolom komentar, nanti saya akan menghubungi beliau. Jadi nanti juga kalau yang mau minta WA-nya boleh, nanti boleh konsultasi dengan beliau ya. Oke, atau nuhun padanya. Kami Mantap tapi enak. Bagus. Oke. Bila tuh daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bang Nyanut ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya.